Dan kita masuk ke dalam sesi yang sangat spesial malam hari ini, yaitu kita akan memberikan penghargaan pada barisan figur terbaik bangsa, para penggerak kebijakan, penjaga stabilitas dan pembangun fondasi kemajuan yang kiprahnya telah berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan juga ketahanan nasional. Dan penghargaan ini diberikan kepada pemimpin yang berperan aktif membangun ekosistem ekonomi biru yang berkelanjutan serta mendorong konservasi dan pengelolaan laut yang bertanggung jawab untuk keberlanjutan jangka panjang. CNBC Indonesia dengan bangga memberikan penghargaan untuk kategori Leader in Building Sustainable Blue Economy and Ocean Sustainability yang dianugerahkan kepada Indonesia memasuki era baru pengelolaan laut. Laut tidak lagi dieksploitasi, tetapi ditegakkan kembali sebagai fondasi ekonomi biru yang menyeimbangkan ekologi dan kesejahteraan. Perubahan ini dimulai dari prinsip tegas, pertumbuhan tidak boleh merusak masa depan. Regulasi strategis menata ulang penangkapan ikan, memulihkan ekosistem dan membawa tata kelola laut kembali pada sains dan data. Hasilnya terlihat jelas, penerimaan nasional bukan pajak Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2024 menembus 2,16 triliun rupiah, tertinggi dalam sejarah. Perikanan tangkap kini lebih tertib, terukur, dan transparan. Di pesisir Karawang, transformasi ini semakin nyata. KKP membangun modeling nila salin seluas 80 hektar di bekas tambak yang dulu mati. Sebuah bukti bahwa budidaya berkelanjutan kini menjadi mesin baru kesejahteraan. Atas visi dan capaian monumental ini, CNBC Indonesia menganugerahkan penghargaan Leader in Building Sustainable Blue Economy and Ocean Sustainability kepada Sakti Wahyu Trenggono. Selamat untuk Bapak Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kami undang ke atas panggung untuk menerima penghargaan dan penghargaan akan diberikan langsung oleh Founder and Chairman CT Corp Bapak Hairul Tanjung. sekali lagi selamat atas penghargaan Leader in Building Sustainable Blue Economy and Ocean Sustainability. Baik, dan kami mohon kepada Pak Menteri untuk berkenan menyampaikan acceptance speech-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Budiono, mantan Wakil Presiden ke-11, Pak Khairul Tanjung, luar biasa, beliau sahabat saya sebetulnya sebelum saya jadi menteri. Pak Jaksa Agung, jangan galak-galak Pak, sahabat saya juga. Pak Budi Sadikin, sama-sama dulu pernah jadi wamen barengan juga semuanya. Pak Purbaya, jadi ini teman satu kampus nih berarti, cuman saya yang paling tua, dijejerin di situ oleh Pak CT. Baik, jadi Bapak Ibu, CNBC, Mas Daniel, terima kasih Mas Daniel, ya, yang selalu terus terang mewawancarai saya, khususnya di sektor kelautan perikanan. Ini sektor yang terus terang awalnya saya tidak tahu sama sekali, karena saya orang gunung, diterjunkan ke laut, lalu kemudian ternyata perbankan pun juga agak jauh-jauh dengan industri di sektor kelautan perikanan. Jadi kalau misalnya kita bicara ini ada potensi di laut, kalau bisa nggak diomongin oleh perbankan. Tapi saya tidak tahu Pak Prabowo semenjak saya sebagai wakil beliau di Kementerian Pertahanan selalu bicara satu hal, yaitu swasembada pangan. Jadi swasembada pangan itu sebenarnya ada 3 hal, karbohidrat, lemak dan protein. Karbohidrat sudah dikerjakan dengan baik, lemak kita sangat kuat karena punya perkebunan yang sangat besar. Kemudian protein ada 2, protein dari perikanan dan protein dari hewani. Hewani untuk daging kita masih impor.
Tapi alhamdulillah kalau protein perikanan selalu surplus. Produksi kita rata-rata di 24 juta ton setiap tahun. Hanya saja ekspornya cuma di angka 5,5 miliar US dollar. Yang paling kuat di situ adalah udang, tuna, cakalang, dan seterusnya. Hampir saja udang kita bermasalah, tapi alhamdulillah kita tangani dengan baik. Kemudian kita sudah, jadi saya tadi bisik-bisik dengan Pak Menteri Keuangan. Pak Menteri, minggu lalu saya melepas ekspor 3 kontainer dan sampai akhir tahun ini 606 kontainer ke Amerika. Karena pasar kita ke Amerika cukup besar, di atas 1,6 miliar US dollar sampai 2 miliar US dollar. Jadi kalau ada masalah di situ tentu akan masalah lain. Yang kedua adalah izin Pak CT tambah dikit ya. Yang kedua adalah ada satu wilayah yang belum pernah tersentuh. Di era inilah kemudian setelah 80 tahun ini betul-betul tersentuh. Pada tahun 2023 kami mencoba untuk melakukan satu studi. Yang kita koreksi adalah masyarakat pesisir yang jumlahnya lebih dari 3,5 juta keluarga. Jadi kalau itu kali 3 kira-kira 10 jutaan. Yang mereka menggantungkan hidupnya di laut, yang terus terang kalau dilihat sebagai indeks kesejahteraannya cuma di angka 101, 102. Nah itu yang kita koreksi melalui satu intervensi namanya pembangunan kampung nelayan merah putih, yang kita sudah uji coba satu model di Biak. Sudah 1 tahun 8 bulan ini berapa sebetulnya peningkatan produktivitasnya, itu sudah mencapai 121%. Nah gampang ukurannya, karena dulu saya pebisnis, tinggal kita lihat ada nggak konglomerat yang mau involve di sini. Ada pemain paling besar di Indonesia ini. Tiba-tiba terima kasih Pak Antoni Salim, karena beliau akhirnya mengkopi yang kita buat, dan beliau juga melakukan beberapa titik dia lakukan. Dan ini adalah sebuah keyakinan bahwa industri ini juga kalau di sektor bawah ini kita perbaiki dengan baik, maka visi Bapak Presiden untuk mencapai 0 kemiskinan, 8% pertumbuhan, kok saya rasanya punya keyakinan yang tinggi. Kenapa? Kalau produktivitas nelayan itu meningkat 1% saja, saya meyakini pertumbuhannya bisa 3 sampai 4 kali. Ini saya belajar dari Pak Profesor Budiono tentu. Belajar dari jauh Pak. Jadi yang kita garap adalah sektor ini, tentu di petani juga sudah dilakukan oleh Menteri Pertanian. Ya. Kalau ini terus tumbuh, pertumbuhannya meningkat, produktivitasnya meningkat, tentu pertumbuhannya akan meningkat. Itulah salah satu sehingga tahun ini sudah dikejar oleh Pak Menteri Keuangan. Akhir Desember saya sampaikan, Pak, akhir Desember cuma 65 jadinya kampung nelayan. Akhir Februari sisanya karena turunnya belakangan uangnya. Tahun depan kami diminta untuk membangun 1000 titik kampung nelayan dan seterusnya sampai akhir tahun 2029. Apabila ini terjadi maka dampaknya akan sangat luar biasa karena multipliernya juga akan meningkat. Demikian saya kira, mohon doa, dan sekali lagi terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh CNBC. Memang kita harus menjaga ekologi karena pertumbuhan umat manusia terus meningkat eksponensial. Kalau kita tidak lakukan langkah-langkah yang atau kita siapkan satu variabel-variabel yang bisa menahan laju tekanan terhadap ekologi, maka tentu akan berakhir. Karena ingat bahwa laut adalah ibunya ekologi. Kalau lautnya rusak, maka katanya dunia berakhir. Itu tercantum di dalam Arum 41. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sekali lagi. Selamat kepada Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Kami